Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih adik-adik karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir atau mengikuti layanan ini. Nah, sebelum itu saya informasikan bahwa layanan ini adalah layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini terdapat dalam layanan konseling untuk yang berjumlah kurang lebih dari 10 orang. Karena itu waktu terbatas, jadi hanya sekitar 6. Sebelum kita memulai layanan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa membantu doa? Sebelum kita mulai pada layanan, kita perkenalan dulu. Mungkin ada yang sudah tahu nama kakak siapa, tapi yang lain belum pada tahu. Kita kenalan dari saya terlebih dahulu, terus kalian kenalan nama ya. Perkenalkan, nama saya Sanita Juli, biasa dipanggil Gita, atau lebih akrabnya kalian panggilkan Gita saja. Kalau saya gak manggil ibu, panggil kakak saja. Terus saya mahasiswa semester 6 jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri. Silakan dari kalian untuk memperkenalkan nama dari sebelah sini. Duduk saja. Perkenalkan, nama saya Yaya Purnama. Dalam layanan ini saya mengambil topik, yaitu topiknya itu mengelola konflik dan kesalahpahaman dalam hubungan teman sebaya. Ada yang tahu teman sebaya itu seperti apa? Sahabat. Ada lagi teman sebaya. Tidak apa-apa, jawab saja. Ya, baik, teman sebaya itu teman seumuran, itu teman sebaya. Nah, dalam topik ini yaitu mengelola konflik dan kesalahpahaman dalam suatu hubungan teman sebaya ini bertujuan untuk membantu adik-adik untuk memahami faktor penyebab konflik dalam pergaulan. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih untuk mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman itu. Nah, jadi yang tujuan pertama itu memahami faktor penyebab itu. Ketika kalian mengalami konflik, kalian pahami dulu yang pertama faktor dari terjadinya konflik itu apa. Jangan langsung main hakim sendiri. Nah, di sini ada yang seperti itu, langsung kayak misalnya ada salah paham, baru langsung mapukul misalnya. Ada ya. Terus yang kedua itu mengembangkan strategi penyelesaian konflik. Nah, sebelum kalian setelah kalian memahami faktor penyebab itu, kalian juga harus tahu bagaimana strategi atau cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Terus kemudian cara komunikasi kalian itu seperti apa? Misalnya kalau bahasanya itu so panas-panas lah, so kalian itu kayak so sakit sekali, baru tiba-tiba langsung bertampil kepada dia, misalnya.
contoh. Baru selanjutnya kalian itu harus tanya baik-baik dulu, komunikasi dengan baik. Meskipun kalian punya masalah itu kayak so disambut pautkan dulu, apalagi orang tua. Sebelum ke situ kalian harus bicarakan dulu baik-baik saya seperti apa sampai kenapa masalah itu terjadi. Tidak langsung, apalagi langsung langsung labrak. Biasanya langsung labrak. Kenapa nggak baik-baik gitu? Biasa kan baik-baik aja. Terus mana lagi? Nah, di layanan ini juga ada terdapat beberapa asas. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Sebenarnya banyak asas-asas dalam layanan ini. Akan tetapi yang lebih dominan dipakai dalam layanan konseling tolong ini itu ada 3 asas saja. Asas kerahasiaan itu dimana ketika kalian mengungkapkan pendapat kalian atau masalah-masalah kalian yang terjadi, kalau kalian sampaikan ke saya, maka saya akan menjaga rahasia itu dan tidak akan menyebar keluar. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini yang ada pada diri kalian, yang dimana kalian harus mengatakan atau mengungkapkan masalah itu, tidak ada yang dipendam-pendam. Paham? Kemudian yang ketiga ada sukarela. Kesukarelaan ini adalah asas dimana kalian sukarela dalam, misalnya dalam ikut layanan ini, mau sukarela, bersedia untuk melakukan hal ini tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi tidak terpaksa kan yang mau ikut, atau ada dalam hal ini butuh itu yang maksakan biar kita lihat yang baik. Ada tidak ada jujur ini ya, ada yang bagus kan. Terima kasih. Terus dalam layanan juga saya menggunakan teknik problem solving. Ada yang sudah pernah dengar problem solving itu atau problem masalah? Pernah dengar? Problemnya masalah. Nah, sebelumnya saya menjelaskan sedikit teknik ini, yaitu teknik problem solving itu seperti apa. Nah, problem solving itu merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang memberikan peluang luas kepada siswa untuk melakukan proses berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya mencari solusi yang diinginkan. Nah, maksud di sini itu konselor atau guru BK membantu siswa itu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik ini, memberikan solusi bagaimana kalian itu supaya bisa mengungkapkan atau membicarakan solusi dan dengan secara kritis dan secara kreatif. Nah, ada juga ahli yang mengatakan bahwa problem solving ini merupakan proses kreatif di mana individu menilai perubahan-perubahan yang ada pada dirinya untuk mengikutinya dan membuat pilihan-pilihan baru, keputusan-keputusan baru untuk menyesuaikan yang selaras dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidupnya. Nah, ini yang dimaksud dari si ahli ini yaitu untuk membantu siswa atau konseling untuk menggali menggali cara berpikir kalian untuk lebih ke depannya itu seperti apa dan sesuai dengan tujuan kalian masing-masing tanpa ada unsur. Kemudian teknik ini juga memberikan konseling dan memecahkan masalah secara sistematis. Nah, dalam teknik ini juga kalian dapat terbantu untuk menjadi mandiri, untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa ada pertikaian antara
untuk melatih kalian supaya dalam di suatu saat nanti kalau kalian punya masalah maka kalian sudah tahu bagaimana cara berarti kita tidak bisa langsung menjudge dia itu dengan masalah yang dia miliki. Tapi dengan layanan ini kalian sudah tahu bahwa ternyata dengan kita harus dengan kita diberikan layanan seperti ini kita sudah sadar diri bahwa ya, ternyata itu perilaku yang tidak bagus dan akan menjadi hal yang baik juga buat kalian dengan ketika berbeda atau lain seperti ini diberikan untuk menjadi masa depan kalian menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini kalian dilatih untuk berpikir secara logis, analitis, dan kreatif untuk dapat menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi kalian akan diberikan beberapa cara atau teknik untuk bagaimana cara berpikir logis, bagaimana berpikir kritis, kreatif tanpa ada unsur pemaksaan diri. Dan yang ketiga ada meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, di bagian ketiga ini tujuannya untuk membantu menemukan solusi yang efektif dalam efisien berbagai situasi kehidupan. Nah, di sini kalian diarahkan untuk menemukan solusi. Solusi itu dari kalian sendiri karena kalian yang mengalami masalahnya. Jadi dari kalian sendiri akan diarahkan bagaimana solusi itu buat kalian sendiri untuk kedepannya. Di sini kita itu sebagai perantara bagaimana untuk cara menyelesaikan masalah kalian, bagaimana baiknya. Kemudian yang keempat mendorong kemandirian. Nah, dengan kalau kalian sudah sudah bisa menentukan keputusan, menyelesaikan masalah dengan baik-baik, itu kalian itu secara otomatis ibaratnya secara otomatis kalian itu sudah bisa orang-orang itu berpikir kalian itu sudah bisa mandiri, sudah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk tanpa ada memecahkan masalah itu dengan tidak bermusyawarah dulu atau tidak diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian yang kelima meningkatkan kemampuan adaptasi. Nah,
atau dia tidak bisa tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, berarti dia belum termasuk orang yang bisa mengurangi stres atau kecemasan. Nah, kemudian yang ketiga ada membantu dalam kerja tim. Nah, dalam kerja tim itu misalnya kalian punya masalah nih. Misalnya kalian punya masalah, terus ada yang dari salah satu kalian menenangkan masalah itu atau menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kelima membangun rasa percaya diri. Nah, tanyakan dulu kepada adik-adik apakah kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan? Bisa? Iya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman atau adik-adik. Kalian di sini ada pernah atau bukan di kelas, entah di kelas kalian, di lingkungan sekolah atau di luar sana dengan teman-teman yang di luar, pernahkah kalian mengalami hal serupa itu terus kalian jadi atau bukan kalian, dari salah satu orang yang menenangkan masalah itu? Ada? Misalnya di lingkungan sekolah atau di masyarakat, pernah? Contohnya seperti apa? Contohnya masalah apa? Kira-kira masalah apa yang pernah terjadi? Entah itu masalah di kelas, di lingkungan sekolah, atau di masyarakat. Tadi kan kalian bilang pernah ada, atau pernah lihat. Contohnya itu seperti masalah apa yang pernah terjadi di sekolah. Masalah kecil saja, yang atau tiba-tiba kalian sudah diundang ke ruang guru, untuk selesaikan masalahnya, tapi sebelum masalah itu sampai ke guru atau ke orang tua, kira-kira masalah apa yang kalian terjadi di kelas? Ya masalah apa saja? Contoh masalah kalian yang paling terjadi. Kan tidak mungkin di sekolah ini tidak pernah ada ini kan masalah kayak masalah kecil saja. Kira-kira ada atau ada pembulian? Oh, saling mengejek ya? Oh, di kelas kalian ada ya? Terus kalau kalian pernah ada atau ada di sini yang pernah diejek? Siapa? Oh iya, diejek apa? Oke, misalnya kalian ada yang diejek, terus kalian bisa pegang bagi itu mungkin itu menjadi kekurangannya atau menjadi apa ya? Memang orangnya seperti itu, memang pendiam, terus ada yang lain macam dia jaga kerja di kelas itu, ada kan? Pasti ada kan? Ya, terus seharusnya problemnya kalian itu dari kalian berenam ini, ingat ya, dari enam ini harus saling mengingatkan. Nah, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Mungkin suatu kepribadiannya memang seperti itu. Kalau misalnya kalian berenam ini satu circle ya, di dalam kelas itu semua berteman, tidak ada circle kan? Tidak. Soalnya sekarang ini kalian ini apa ya, Gen Z ya?
gaul dan kalian, terus kalian tiba-tiba ada yang bikin dia misalnya ini dia bawa bawa jalan ke sana atau jangan bawa jalan ke sekolah misalnya dan begitu. Nah kalian itu jangan kalau ada misalnya teman kalian juga yang apa mengajak dia seperti itu. Nah seharusnya dari salah satu kalian itu jangan baik gitu dia orang itu, tapi mungkin memang dari kepribadian seperti itu kalian tidak bisa ingin apa mengguli misalnya atau lebih ke atau misalnya kalian lebih mendukung ke orang yang mengajak pada itu dikasih dan kalian apa ikut-ikutan mengajak dia, jangan ya. Jangan, kalian harus jadi orang yang misalnya bisa dibilang pembela ya. Jangan seperti itu, mungkin itu semua kan biasanya laki-laki ya persepsinya sama sekali mengajak teman-teman yang pendiam. Terus dari beberapa ini apa yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin kalian tanyakan? Misalnya kalau ada yang beberapa tadi saya sudah jelaskan kalian tidak paham atau terlalu cepat, bisa atau tentang apa saja yang kalian agak bingung, misalnya kalau ada orang muslim begitu Kak, kira-kira orang seumuran kalian ini kira-kira seperti apa, apalagi topik pelayanan ini sekarang itu mengelola konflik, atau kalian bisa bagaimana kan cara mengelola supaya tidak langsung marah-marah atau langsung memukul, bisa jadi kan bagaimana cara yang baik atau yang efektif ya supaya bisa menyenangkan orang yang membuli ini, atau misalnya
timbul penyakit hati seperti hati, atau bisa lumpuh sama dia, atau bisa jadi kalian meninggalkan dia sendiri tanpa harus kalian sendiri sudah melakukan dia, jangan begitu. Jadi kalian bercara supaya tidak ada rasa iri hati seperti itu. Bisa selanjutnya bisa jadi kalian itu tanamkan pada diri kalian sendiri. Kalian itu harus dengan bahasa kasarnya itu memilih profesi sendiri atau sadar diri. Kalau kalian merasa dia lebih pintar atau lebih bisa memahami guru, memahami pelajaran dari materi guru, kalian harus sadar diri kayaknya dia lebih layak lah, kayaknya dia lebih layak nih buat dapat tapi oh iya gitu. Oh astaga, jadi sama diri sendiri ya. Tidak ada yang lagi teman-teman. Itu tergantung dari guru kalian. Mungkin dalam segi pelajaran mungkin dia lebih aktif, atau kan di sekolah itu bukan hanya sekedar pengetahuan juga kan yang dinilai dari kebersamaan kelas atau lingkungan sekolah, sikap sifat dan juga itu kan dinilai oleh guru. Jadi guru itu tidak hanya dinilai dari ketikanya dia lebih pintar di kelas, lebih aktif, lebih banyak bicara, lebih banyak mendiskusi, lebih aktif dalam diskusi daripada teman-teman yang lain. Itu mungkin dia di luar sekolah atau di luar kelas, di lingkungan sekolah mungkin dia lebih biasanya guru-guru itu memberi dia lebih juara karena dia rajin. Biasanya saya waktu sekolah SMP saya tidak terlalu bagaimana pengetahuan yang bisa dibilang pintar seperti itu, akan tetapi karena saya lebih rajin dari teman-teman sekelas, dari itu saya dapat buah. Jadi bukan karena pengetahuan, kalau pengetahuan mungkin saya lebih tahu dari teman-teman yang lain, tapi ya 11-12 lah bahasa yang 11-12 dari teman-teman. Tapi karena guru-guru saya melihat saya lebih rajin dari teman-teman itu, ada juga teman-teman yang pintar yang sering dapat juara di kelas, tapi dia kurang rajin, malas, atau jarang memasukkan tugas. Tapi dia pas diskusi dia aktif, dia ini. Nah guru itu harus pertimbangkan itu. Guru akan mempertimbangkan orang-orang yang seperti itu. Mungkin guru-guru di sekolah saya waktu saya masih sekolah mungkin lebih memperhatikan saya karena lebih rajin, lebih. Maka dari itu saya diberi juara, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi seperti itu. Jadi kalian meskipun ada teman-teman yang lebih merasa pintar dari kalian jangan menjudge dia dia itu tidak menjadi juara, jangan seperti itu ya. Kalian harus tetap ada introspeksi diri atau sadar diri. Bahasa kasarnya itu sadar diri ya. Nah selanjutnya ada lagi yang mengungkapkan perasaan yang seperti itu. Jadi kalian harus tenang saja. Masalah yang di sini akan tetap dirahasiakan atau tidak menyebar luas, karena dalam melayani ini sangat dominan sekali untuk membuat kerahasiaan itu.
hubungan itu saya buat sebenarnya kita harus menghilangkan apa pikiran-pikiran seperti itu ya, karena dengan itu kita akan terjadi masalah, akan memutuskan silaturahmi juga, akan apa ya namanya, akan dalam satu hal itu kalian berasa jadi pacar itu sebab mau marah lah biasanya ada itu sebenarnya bisnis dan juga kalau itu juga dulu gitu lah kan biasanya teman-teman itu biasanya dijauhi karena sering bawain dulu. Ada yang kalian mau tanyakan, silakan. Atau saya kerja matanya saya bertanya. Misalnya contoh apa yang terjadi terjadi kesalahpahaman, contoh kecil yang terjadi kesalahpahaman dalam satu kelas itu, atau dalam kesalahpahaman dalam komunikasi, dalam apa ya, kurang dengan kalian kurang informasi ini sehingga terjadi kesalahpahaman. Ya contoh apa itu misalnya? Atau yang selain kalian alami, atau yang pernah kalian lihat lah. Itu saja. Oh nggak bantu, tapi pas sudah mengamari lebaran ternyata bukan dia yang banyak karena jadi itu kesalahpahaman yang sangat ini sekali. Bisa jadi orang yang dia tuduh akan dendam sekali sama orang yang bertuduh kan. Jadi selagi kalian masih bisa menyelesaikan masalah itu, kalian kalau cari tahu dulu siapa yang ambil barang ini, siapa yang biasanya dia meminjam tapi dia sudah ada lagi yang pinjam. Misalnya kan begitu, kalau misalnya sebab dia beban curi, seharusnya kalian tanya dulu selain dia yang mau pinjam, siapa lagi yang mau pinjam misalnya. Jadi kalian jangan oh mana yang mau pinjam itu jangan saling menuduh, karena dengan saling menuduh kalian akan mereka salah ya, sudah baku lama, sudah bukan sebab baku sekali dalam kelas. Nah, bisa sudah banyak dibuka, dia itu semua apa kita kan biasa kan banyak. Iya. Oke. Nah, dalam layanan ini kita sudah melakukan layanan dalam kurang lebih setengah jam ya, 30 menit ke atas. Jadi saya minta dari kalian untuk menyimpulkan
sama seperti siapa tadi namanya? Marin. Marin. Oh Marni ya. Dan sama seperti Marni. Boy. Sama. Tapi jangan sama-sama semua. Bisa. Apa tadi saya tidak dengar? Jangan saling Ini tadi seperti April. Pendapat apa saja teman-teman? Atau dia dulu tidak apa-apa, tidak ada yang salah, yang penting ketika masuk dalam topik itu tidak ada yang macam sudah berbahas. Yang penting masih terlihat saja yang silakan yang saya. Bila terjadi kesalahpahaman, kita harus menggunakan pendapat memang terlalu. Sisa 2 orang lagi. Siapa duluan nih dari dua orang ini? Tidak apa-apa. Kita tuh harus berani mengungkapkan pendapat dari hal-hal yang kecil kayak teman diskusi seperti ini kan. Misalnya di tempat yang besar. Tapi kan sekarang sudah berbahas, ada beberapa kejadian kayak ada beberapa masalah, misalnya dari inklusi, kenapa terjadinya konflik karena ada kecemburuan, ya, ada komunikasi. Ada lagi? Bisa? Iya, sesuai dengan apa yang kalian pikir. Oh, menurut saya ini saya bisa mengatakan dari topik itu ini masalah ini juga di kedepannya orang yang bisa memindahkan masalah ini tanpa harus ke dengan dulu atau diundang orang tua. Oke. Bisa atau tidak bisa? Susah? Ya, saya kan tahu. Tidak apa-apa. Ya, begini. Ada atau tidak ada lagi yang dikumpulkan. Setelah ini yang siapa yang bisa memberikan pesan dan kesannya sesudah setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini. Kesan dan kesan sangat jelas. dari pesan apa pesannya? Kesan. Obat menilai dari ini berarti itu kesan. Kalau kesan itu menyampaikan semoga dalam ini. Kesannya apa? Setelah mengikuti layanan ini, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian termotivasi untuk menambah pengetahuan? Oh, ternyata setelah saya mengikuti layanan ini, saya dapat tahu atau tahu bagaimana cara mengelola konflik atau mengelola kesalahan
kalian merasa apa ya, macam tidak suka atau senang, misalnya kalian bisa ini semua pasti ini gampang bisa karena so lebih dari 30 menit atau merasa bahagia kak. Saya merasa sangat senang atau bahagia karena ini sangat membantu saya dengan ketika ada masalah-masalah di luar sana misalnya. Saya lagi tertarik dengan Tidak mau. Bilang lagi. Kalau tinggal jalan. Ini. Suruh pulang. Sisa pesan. Berakhir sudah lebih dari 30 menit juga Yang bertugas jangan bertugas dulu, berikan kelas supaya itu tidak masuk dengan kelas yang bersih. pelajaran ini yaitu tentang mengulang musik dan mengulang wawancara dengan sebaya. Apa ada bertugas? Kenapa sudah kedua apa? Tujuh satu. Kita harus menjaga Apa kembali bertugas hari ini? kita harus tahu Tidak bagaimana akan bertugas apa dengan kawan-kawan apa? cara mengelola Dengan ahli wakil. pembangunan kesalahpahaman Juga bertugas hari ini. dan ketika kalian sudah memiliki cara bagaimana caranya Ahli. bisa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun menjawab kesimpulan pesan dan pesannya, maka dari ini saya tutup dan ketika kalian mengalami masalah kalian bisa saya untuk mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut atau datang ke ruang BK untuk menyelesaikan. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian Itu kan mau angkat tangan dulu ini sudah. berpartisipasi untuk hadir datang dalam layar ini meskipun kalian masih banyak hal yang lain harus Dan kerjakan. tidak